Selamat siang. Wah, merasa gelap ya? Gelap apa enggak? Oke, selamat siang buat teman-teman dari mana ini? Pemodok atau peserta coaching klinik film di Erlangga Broadcast Education. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Oke, saya rasa teman-teman masih semangat ya. Tadi kalian udah dapat materi bagaimana menemukan ide atau membuat ide. Nah, sekarang lanjut lagi bareng saya bakal terangin tentang penulisan naskah. Ada yang pernah bikin cerpen nggak sebelumnya? Berapa orang? Udah berapa judul cerpen? 1, ada lagi? 3, ada lagi? Berapa? 3. Cerpennya selesai semua? Siapa yang 3 judul tadi? Udah selesai semua? Cerpennya? Selesai ya? Selesai semua? 3 judulnya rampung. Oke, keren. Terus ada lagi? Ada yang lebih dari 3? Siapa yang berani lebih tinggi? Bukan galang ya? Oke, saya bakal ajak kalian untuk mengupas bagaimana sih penulisan naskah skenario atau penulisan naskah. Nah, sebelumnya saya bakal jelasin. Kalau yang udah tahu mungkin udah terbiasa dengan penulis naskah atau scriptwriter. Nah, tapi kalau yang belum tahu kita bakal ulas tentang scriptwriter. Modal dasar apa sih yang mesti kalian punya kalau kalian mau jadi penulis skenario atau scriptwriter? Ya, di situ ada 3. Yang pertama dukungan dari diri sendiri. Yang kedua dukungan dari luar diri kita. Dan yang terakhir dukungan fasilitas. Oke, selanjutnya kalau dukungan dari diri sendiri itu juga terbagi oleh beberapa ada bagian ya. Yang pertama adalah minat. Profesi sebagai penulis skenario merupakan alternatif pekerjaan yang cukup menjanjikan, termasuk dari sisi finansial, sehingga minat untuk menjadi penulis skenario bisa kita bangkitkan. Kalau kalian mau, kalian searching berapa sih gajinya penulis skenario. Nah, kalian searching berapa gajinya penulis skenario. Nggak usah skenario luar, skenario yang di Indonesia aja. Oke, selanjutnya ada motivasi. Semakin banyak motivasi yang ingin kita capai, semakin besar dorongan kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya motivasi, kalian pengen dapetin, misalkan kalian pengen hidup mapan. Nah, dari kamu menulis skenario atau kamu menulis cerpen, itu jadikan acuan. Selanjutnya pergaulan dan komunikasi. Ini pesan yang paling penting. Jadi dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun, tidak ada salahnya kita menyapa dan membangun komunikasi. Namanya siapa? Oke, Mirna. Gak ada kan satu kasus ketika saya berkenalan, orang itu lapor ke polisi karena saya mengajak kenalan lebih dulu. Gak ada kan? Kira-kira berdosa gak kenalan seperti itu? Gak berdosa. Jadi gak ada salahnya kalau kita menyapa orang yang belum kita kenal. Karena apa? Ada alasannya. Dengan banyak bergaul kita bisa menciptakan tokoh-tokoh yang berbeda atau aneh dengan teman pergaulan kita. Misalkan kayak gini, ada contohnya tadi yang punya ide mau buat bikin apa? Tadi bikin karakter yang dibangun itu seperti apa? Yang cewek cowok nggak ada ya? Oke, nah kalau ngomongin tentang karakter tadi yang cowok itu cool. Nah kalau kita nggak tahu gitu yang cool itu seperti apa cool, kalau kita artikan dingin, apa dia tetap harus keluar dari kulkas itu dingin? Enggak juga gitu. Terus juga breaking, childish. Saya yakin dia bercermin pada dirinya. Dia lebih banyak menceritakan tentang dirinya. Nah itulah dari salah satu contoh kalau kita bergaul, kita membuat karakter tokoh itu yang kita tahu. Kita ngomongin maaf ya, ngomongin orang tentang ada yang dikit-dikit. Kalau misalkan ada yang main BB ya, main BB dibilang ini autis gitu. Nah kadang bahasa itu maaf ya, saya agak kurang seret gitu.
autis, apakah orang autis seperti itu gitu. Nah, ada penggunaan istilah, oke lah kalau untuk bahasa sehari-hari nggak masalah, untuk apa ya, bahan guyonan nggak masalah. Tapi kalau kamu bikin itu buat sebuah film kan, film itu ditonton, gimana kalau orang ada yang misalkan kakaknya atau adiknya mengidap penyakit autis, nggak seperti itu kok autis gitu. Nah, itu jangan sampai kita disalahkan gara-gara itu. Makanya yang bergaul itu perlu gitu. Jadi mulai dari sekarang nggak ada salahnya kalau kalian di sini belum kenal, kalian kenalan. Saya yakin nggak ada yang di penjara gara-gara kalian kenalan. Benar nggak? Setuju atau tidak? Oke, setuju. Lanjut. Ada langkah-langkah membuat skenario. Skenario yang baik adalah mempunyai acuan struktur dramatik, adegan yang proporsional, dan penyampaian alur peristiwa secara runtut. Oke, selanjutnya ada beberapa bagian ketika kalian membuat skenario. Yang pertama adalah kalian harus tentukan ide pokoknya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah sebuah jawaban mengenai pertanyaan berdasar sebuah film. Yaitu apa yang mau dibicarakan dalam film kita itu apa gitu. Kita mau ngomongin apa? Misalkan saya punya tema, punya ide pokok. Dicatat. Ide pokok anak muda identik dengan cinta. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kalian ngomongin tentang film, bikin film apa? Film cinta, benar nggak? Ah, oke. Cinta. Saya ambil ide pokok dari kalian. Cinta yang melanda setiap manusia. Setuju? Susah mana bikin cinta tentang manusia atau tentang hewan? Oke, tentang manusia yang dekat sama kita. Oke, selanjutnya, ketika kita udah dapat ide pokok, kita harus tentukan tema. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Tema adalah mencoba mewujudkan apa yang telah disampaikan di ide pokok. Jadi kita kembangkan lagi tentang itu ngomongin siapa, yang itu bagaimana. Nah, ketika ide pokok saya adalah cinta yang melanda sesama manusia, saya punya tema tentang orang gila yang jatuh cinta pada orang gila. Setuju? Masuk apa enggak? Kira-kira masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk. Oke. Nah, dari situ itu kalian bisa lihat, kan gak kepikiran orang gila yang jatuh cinta sama orang gila. Kenapa dulu saya pernah seperti itu? Saya melihat di kolong jembatan ada orang gila yang sedang bercinta. Ternyata orang gila bisa bercinta. Itu yang gak pernah terpikir. Nah, itu kepekaan itu yang gak ada cuma belajar dari misalkan pengalaman orang lain. Tapi kita juga perlu mencari di jalan, dimanapun kita harus peka. Makanya kita harus lebih banyak bergaul, jalan-jalan. Gak ada salahnya kalau kalian punya hobi jalan-jalan. Tapi kalau kalian punya hobi jalan-jalan, terus kalian gak bisa dapat apa-apa gitu. Oke, the next. Di situ ada pernyataan bahwa treatment itu adalah kerangka, alur. Ketika kalian membuat beberapa konflik, ketika kalian membuat sinopsis untuk menjadi cerita utuh dan terjemahkan menjadi skenario, kalian harus bikin treatment. Di situ treatment juga itu yang bakal bimbing kalian buat dapetin konfliknya atau plotnya, alurnya. Nah, saya bakal jelasin bahwa film itu dunia tanpa rumus. Kenapa dunia tanpa rumus? Ya, ketika kalian membuat sebuah cerita, sinopsis, kalian membuat cerita, misalkan urutannya A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, ketika kalian buat sebuah treatment, kalian pasang satu-satu, oh iya, nanti seperti ini kejadiannya, ini plotnya seperti ini. Kalian bisa membuat urutannya, ketika diulang menjadi skenario dan nantinya difilmkan, itu urutannya CBDA atau lebih acak. Di terakhir dulu DCBA, itu bebas. Supaya apa? Plotnya juga dipengaruhi, yaitu untuk mempengaruhi plot. Di situ juga nanti kalian akan berhubungan erat sama yang namanya dramaturgi. Ada yang tahu dramaturgi? Apa? Apa dramaturgi? Pernah nggak kalian ngerasa nonton film itu bergetar atau terbawa atau ngejerit gitu? Si tokoh lagi jalan, musuhnya di belakang, awas, awas. Pernah nggak nonton sinetron kayak gitu? Ih, awas mau ditabrakin gitu, ya? Nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, itulah yang disebut dramaturgi. Dramaturgi sekilasnya gini aja. Itu nanti di bagian khusus sebetulnya ya. Tapi sekilasnya gini aja. Dramaturgi adalah ilmu yang mempengaruhi tentang perasaan penonton. Jadi ada yang disebut ketika kalian membuat cerita itu, kalian bisa sisipkan. Satu, penonton tahu, tokoh tidak tahu.
penonton tahu, tokoh tidak tahu. Contohnya itu tadi, ketika mau ditabrak, ada orang dari belakang, ada yang menikam saya lagi jalan lurus dengan gaya cool. Di belakang ada yang menikam. Kalian tahu kan yang nonton ada yang menikam, tapi saya tidak tahu. Itu contoh satu dramaturgi. Yang kedua, penonton tidak tahu, saya tahu. Penonton tidak tahu, tokoh tahu. Contohnya seperti apa? Misalkan gini, saya pernah bikin film namanya Don't Just Book by Its Cover. Jadi di situ mau gambarin bahwa yang orang yang pakaiannya selengean itu sebenarnya juga nggak apa ya, nggak gaya hidupnya atau nggak punya niat jahat yang seperti orang pandang gitu. Tapi ada orang yang sekarang mungkin banyak ya, kalau kalian lihat yang parlente gitu kan, ya kayak saya misalnya parlente, tiba-tiba nggak taunya di akhir cerita diterangkan bahwa saya adalah copet, tapi kalian nggak sadar, cuma tokoh tahu. Nah itu dramaturgi. Gitu. Selanjutnya kita bakal masuk ke skenario. Nah, tadi bedanya apa sih sinopsis sama skenario? Kalau sinopsis itu adalah penuturan cerita secara literatur. Tapi kalau skenario adalah penuturan secara filmis dengan penataan secara khusus. Nanti kita bakal bahas contoh skenario seperti apa. Oke, skenario adalah draft akhir dari sebuah jalinan cerita yang siap divisualisasikan menjadi sebuah karya film. Dan skenario bukan sebuah karya sastra. Ingat, skenario bukan sebuah karya sastra, melainkan adalah blueprint atau patokan pembuatan film. Text, play, and text. Bukan sebuah karya sastra, tapi blueprint. Karyanya itu nanti film, gitu. Ini blueprintnya, kerangkanya. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin tentang skenario, ada beberapa elemen, petunjuk atau keterangan yang mendukung cerita dan peristiwa yang disatukan dalam sebuah alur, yang nantinya akan digunakan sutradara. Ada yang tahu tugasnya sutradara? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu tugasnya sutradara? Apa sih fungsinya sutradara sebenarnya? Kalian pernah dengar sutradara biasanya identik dengan apa? Dengan kata apa? Cut. Terus apa lagi? Action. Terus apa lagi? Break. Oke. Cut, action, and break. Sutradara. Sutradara bukan orang yang berteriak tentang action and break, tapi sutradara mempunyai fungsi utama, yaitu menerjemahkan dari bahasa tulis menjadi bahasa gambar. Itu adalah sutradara. Nah, bahasa tulisnya itu dari skenario diubah menjadi bahasa gambar. Skenario. Oke. Lanjut. Yang pertama, harus berisi informasi ruang, waktu, dan tokoh. Berfungsi untuk memberi informasi di mana dan kapan adegan tersebut harus dibuat. Contohnya, di atas skenario bisa ada tulisan EXT, kamar kos Anya, malam, pelaku Anya. EXT tahu apa artinya? Apa? EXT? Apa? Eksterior, exactly. EXT itu nunjukin eksterior, tempatnya di luar. Berarti kamar kos Anya, malam. Nah, pelakunya Anya. Lanjut. Terus di situ ada peristiwa, action atau kejadian, memberikan keterangan aktivitas yang terjadi. Nah, itu ada contohnya. EXT, kamar kos Anya malam, pelakunya Anya. Itu ada kejadiannya seperti apa? Anya masuk ke kamarnya, lalu membaringkan dahi, melihat beberapa kejanggalan yang terjadi. Matanya menyapu ruangan, memastikan benda-benda miliknya masih berada di tempatnya. Bayangin ya? Kebayang nggak adegannya seperti apa? Oke. Asap putih halus, sebuah dupa aromaterapi sesekali menghiasi suasana, menebah kesan mistis di kamar itu. Sedang lampu taman di luar rumah menjadi satu-satunya lampu yang menengari dengan biasnya. Kebayang nggak? Kebayang nggak adegannya seperti apa? Terbayang nggak dengan kalian? Kebayang nggak? Oke, lanjut. Parenthetical. Nah, ini adalah keterangan aksi yang dituliskan dalam skenario dan harus dilaksanakan pelaku karakter ketika dia mengucapkan dialog yang telah ditentukan. Ini adalah pendukung. Jadi ketika tadi mengekspresikan, contohnya ada satu dialog kayak seperti ini, kurang ajar tuh anak, dasar. Nah, ada di sini ada keterangan aksi, mimik gitu, gestur, business, contohnya mengerutkan dahi, mengepalkan tangan. Karena kesal gitu, bener nggak? Dengan dialog yang sama nggak? Kira-kira sama nggak? Oke, lanjut. Putih berjalan, terak, 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 kakinya membentur,
atau beradu dengan lantai di Mall Royal Plaza. Nah, dia membawa kakinya itu melangkah menuju sebuah pintu bertuliskan toilet. Kira-kira treatmentnya itu seperti apa? Treatmentnya ada yang tahu?